Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ahlan wa sahlan di pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 8 di semester genap. Insyaallah kita akan melanjutkan mengenal sejarah kita yang sangat gemilang, sejarah Islam. Terutama kita ambil ibroh-ibrohnya agar kita bisa menjalani kehidupan sebagai hamba Allah yang sesuai petunjuknya, ya. Oke, kita lanjutkan materi kita. Sekarang kita di semester 2 akan membahas tentang sejarah dinasti Ayyubiyah, di mana sebelumnya dinasti yang kita bahas atau materi sebelumnya yang kita bahas adalah ada kisah Rasulullah gitu ya, kemudian ada dinasti Umayyah, kemudian ada Abbasiyah. Nah, sekarang kita akan berlanjut ke Ayyubiyah. Ayyubiyah yang pertama di sini disebutkan adalah dinasti yang berdiri setelah dinasti Fatimiyah runtuh. Kapan adanya dinasti Fatimiyah gitu ya? Dinasti Fatimiyah berdiri ketika dinasti Abbasiyah juga masih ada gitu ya. Jadi ketika Abbasiyah berdiri selama kurang lebih 5 abad gitu ya, dinasti Fatimiyah ini berdiri di pertengahan dinasti Abbasiyah berdiri. Kemudian dinasti Fatimiyah ini runtuh. Nah, setelah itu barulah dinasti Ayyubiyah berdiri. Nanti kita akan bahas kenapa dinasti Fatimiyah runtuh gitu ya, bagaimana kisahnya Ayyubiyah kok bisa berdiri. Kita akan bahas setelahnya ya. Yang kedua, dinasti Ayyubiyah didirikan oleh Salahuddin Yusuf bin Najmuddin bin Ayyub atau lebih dikenal dengan nama Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi namanya mah Salahuddin Yusuf ya, bahkan beberapa buku menyebutkan tanpa Salahuddin, hanya Yusuf saja namanya, Yusuf bin Najmuddin gitu ya. Atau nama yang lain yang dikenal juga adalah Saladin ya. Saladin ini nama yang begitu dikenal oleh orang Kristen ya, orang Salibis. Yang ketiga, Salahuddin Al-Ayyubi dikenal sebagai pahlawan Islam, pembebas Baitul Maqdis. Dari sekian banyak kita mengenal pahlawan Islam ya, ini dia salah satunya, ada Salahuddin Al-Ayyubi, di mana dia dikenal begitu terkenal. Kalau kita ya belum tahu berarti kita yang kudet kayaknya ya, kurang update. Karena Salahuddin ini Masya Allah keren sekali ya, dikenal sebagai pembebas Baitul Maqdis. Akan tetapi kalau kita membahas nama Salahuddin, pasti tidak akan terlepas dari beberapa nama yang lainnya. Contoh, ayahnya Najmuddin bin Ayyub gitu ya. Kemudian ada pamannya Asaduddin Syirkuh. Kemudian ada Nuruddin Zangki, atau yang lain juga menyebutnya Nuruddin Mahmud Zangki gitu ya. Ini adalah nama-nama orang yang luar biasa memberikan
sumbangsih kepada kesuksesan Salahuddin dalam membebaskan Baitul Maqdis. Oh iya, ada satu lagi nama yang belum Ibu sebut. Ada juga Imaduddin Zangki, ayah dari Nuruddin Zangki. Ini adalah nama-nama yang luar biasa. Misalkan, kenapa ayahnya itu luar biasa? Ibu ingin sedikit cerita tentang Najmuddin bin Ayyub ini ya. Bahwa Najmuddin bin Ayyub sampai usia yang cukup matang dia belum menikah karena belum mendapatkan wanita yang diharapkannya. Sampai saudaranya yaitu Asaduddin Syirkuh ingin mengenalkan kepada anak tokoh ini, tokoh itu gitu ya. Kemudian Najmuddin tidak menggubrisnya atau tidak meladeninya karena dia mengenal bukan seperti itu gitu keinginan saya. Kemudian kata Asaduddin, kamu maunya yang mana wahai Najmuddin gitu ya. Kata Najmuddin, saya menginginkan perempuan yang bisa menggenggam tangan saya menuju ke surga. Akhirnya singkat cerita berlalulah dari hari itu sampai akhirnya Najmuddin menghadiri sebuah majelis ilmu, di mana ketika majelis ilmu itu sudah selesai gitu ya, sudah bubar, sang syekh berkata kepada seorang perempuan di balik tirai, wahai fulanah, apakah laki-laki yang saya datangkan ke rumahmu itu kamu cocok dengannya gitu ya. Jadi ternyata syekh itu sedang menjodohkan wanita ini dengan laki-laki yang beliau kirim ke rumahnya. Maka kata perempuan ini, wahai syekh, mohon maaf, saya tidak tidak menghina, saya tidak menghina, pokoknya bagus deh gitu ya, orang yang datang itu bagus, semuanya bagus, badannya bagus, tampan dan lain sebagainya, tapi bukan itu yang saya inginkan wahai syekh, katanya gitu. Terus syekhnya bertanya, seperti apa yang kamu inginkan wahai fulanah gitu. Maka fulanah tadi menjawab, saya ingin mencari pasangan atau ingin mendapatkan suami, seseorang yang bisa menggenggam saya menuju ke surga. Maka mendengar jawaban fulanah tadi, Najmuddin bin Ayyub langsung menemui syekh secara khusus gitu ya. Wahai syekh, setelah obrolan fulanah dengan syekh selesai tentunya gitu ya, kata Najmuddin, wahai syekh, tolong jodohkan aku dengan perempuan tadi. Kata sang syekh, kata guru tadi, wahai Najmuddin, apakah kamu tahu tentang wanita tadi? Katanya gitu. Tidak, kata Najmuddin. Apakah kamu tahu tentang keluarganya? Tidak. Lalu kenapa engkau mau kepada perempuan tadi? Karena ternyata keinginan Najmuddin dan perempuan tadi sama ya, visinya sama dalam berumah tangga. Ini yang perlu kita garis bawahi di sini ya, bahwa kesuksesan Salahuddin itu bisa diawali dari keinginan orang tua yang sama-sama ingin menggapai ridho Allah gitu ya. Nah, akhirnya menikahlah Najmuddin, bapaknya Salahuddin itu, dengan perempuan tadi. Maka lahirlah Salahuddin dan saudara-saudaranya gitu ya. Ini tentang Najmuddin ya. Kemudian tentang Asaduddin Syirkuh, pamannya Salahuddin. Seberapa besar andil Asaduddin Syirkuh kepada Salahuddin? Ternyata juga andilnya besar, di mana yang melatih fisik Salahuddin ya, kemudian berlatih perang dan sebagainya, itu adalah Asaduddin Syirkuh, pamannya. Karena Asaduddin Syirkuh adalah seorang panglima dari
dari Kesultanan Zangkiyah, ya, dari dinasti Zangkiyah. Nah, ini dia ya, Asaduddin Syirkuh. Kemudian nanti kita akan tahu ketika Asaduddin Syirkuh pergi ke Mesir, disuruh diperintahkan oleh Najmuddin, karena Najmuddin adalah gubernur Suriah atau Syria gitu ya. Itu langsung mengajak Salahuddin, ayo Salahuddin ikut gitu kan. Diajak untuk melatih keberanian. Bukan hanya saja berlatih, tapi langsung praktek di medan tempur. Nah, itu 2 orang ya. Kemudian ada juga Imaduddin Zangki. Ketika kita mengetahui bahwa Salahuddin adalah seorang pembebas Baitul Maqdis, keberhasilannya tidak terlepas dari usaha yang dilakukan oleh Imaduddin Zangki dan Nuruddin Zangki. Karena Imaduddin Zangki selama hidupnya selalu menyampaikan kepada umat Islam agar bersatu ya, bersatu. Karena pada saat itu kondisi umat Islam lemah karena memang tercerai-berai. Menurut kalian sekarang tercerai-berai atau bersatu umat Islam? Kalian bisa lihat ya. Imaduddin Zangki menyerukan persatuan umat Islam karena pada saat itu yang dihadapi adalah pasukan salib gitu ya. Jadi kisah dinasti Ayyubiyah itu adalah sebuah kisah yang berlatar belakang perang salib ya. Nanti kalau kalian ingin tahu lebih dalam tentang perang salib, silahkan dibuka tentang buku perang salib. Yang pasti yang ditulis oleh orang Islam ya, jangan yang dibuat oleh orang Nasrani ya, karena pasti nantinya akan beda informasinya. Kemudian sebelum bersatunya umat Islam, Imaduddin Zangki Allah takdirkan untuk meninggal gitu ya, wafat, dan akhirnya dilanjutkan oleh anaknya Nuruddin Zangki. Nuruddin Zangki juga sama, selalu menyerukan persatuan umat Islam gitu ya. Ibarat mau naik tangga mah ini tangga-tangga awalnya gitu ya. Tangga-tangga dari bawah itu sudah disusun oleh para pendahulu Salahuddin, yang mana akhirnya ketika Salahuddin melanjutkan usaha-usaha para pendahulunya, yaitu Imaduddin Zangki, Nuruddin Zangki, Allah takdirkan di masa Salahuddin untuk membebaskan Baitul Maqdis gitu ya. Padahal dari awal udah banyak orang-orang yang ingin menyatukan orang-orang yang ingin membebaskan Baitul Maqdis, cuman kondisinya pada saat itu belum gitu ya, dan Allah belum menakdirkan. Ini ya. Jadi Salahuddin dikenal sebagai pahlawan Islam pembebas Baitul Maqdis, tapi orang-orang sebelumnya udah banyak yang melakukan usaha ke arah sana gitu ya, dengan mempersatukan kekuatan umat Islam. Oke, kita lanjut. Salahuddin terkenal di dunia Muslim dan Kristen. Kenapa? Karena satu, kepemimpinannya yang luar biasa ya. Enggak garang, enggak sadis gitu ya, tapi tegas. Nah, kemudian kekuatan militernya itu luar biasa ya. Sebelumnya umat Islam tidak berani melawan pasukan salib karena dalam pikiran mereka, udahlah nggak usah perang sama pasukan salib, udah pasti kita kalah gitu kan. Udah pesimis duluan. Tapi ketika ada gerakan ini, kemudian ternyata orang Islam bisa mengalahkan pasukan salib, akhirnya tambah semangat gitu ya. Kekuatan militer luar biasa. Yang pasti di mana kekuatan militer itu kuat, pasti juga ruhiyahnya kuat. Karena kalau kita belajar sejarah dari masa Rasulullah SAW sampai sekarang, disebut kekuatan militer kuat itu karena memang selalu menang dalam peperangan. Dan ternyata kalau kita kaji lagi, kemenangan dalam sebuah peperangan itu bukanlah banyaknya pasukan, bukan juga bagusnya senjata atau hebatnya senjata atau hebatnya strategi, tapi karena kekuatan hubungannya dengan Allah ya. Para sahabat dulu
menang 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 gitu ya, karena memang para sahabat selalu menghidupkan sunnah-sunnah Rasul. Jadi kalau hari ini kita lemah, kalau hari ini kita tidak kuat secara militer, kita harus betul-betul introspeksi ya, sejauh mana kedekatan kita kepada Allah. Ini juga bisa berlaku untuk kita sebagai pelajar. Kok kayaknya belajar susah banget gitu ya. Nah, bisa dari situ dekatkan hubungan kita dengan Allah, karena pasti Allah akan menolong hambanya yang bersungguh-sungguh di jalan Allah. Selama kita belajar niatnya untuk Allah, untuk menghidupkan agama Allah, yang dengannya nanti kita kalau udah lulus dari sanawiyah, lulus kuliah, kita ingin menebarkan agama Islam lebih banyak, lebih meluaskan kebermanfaatannya, maka itu ada di jalan Allah, maka Allah akan kasih kemudahan gitu ya Kak ya. Kemudian yang ketiga, sifat kesatria. Masya Allah ya, namanya seorang panglima dari kecil, Salahuddin sudah ditempa dengan dunia perang ya. Kecil lahir emang lagi berkecamuk perang salib, sampai besar pun yang dihadapi adalah peperangan dan peperangan, maka sifat kesatria itu tumbuh luar biasa di dalam diri Salahuddin. Yang keempat, pengampun. Ini yang luar biasa dari seorang pemimpin yang memiliki kekuatan bisa mengalahkan, bisa berbuat semena-mena, tapi dia malah memilih melakukan kebaikan ya. Dimana nanti ketika Baitul Maqdis dibebaskan oleh Salahuddin, maka orang Nasrani yang ada di situ diampuni ya, diampuni oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Tidak ada darah yang tertumpah setetes pun ketika pembebasan Baitul Maqdis. Padahal ini berkebalikan ya, berkebalikan sekali dengan yang dilakukan oleh perebutan Baitul Maqdis dulu oleh orang Nasrani, di mana orang Islam yang ada di dalam Baitul Maqdis semuanya dibantai sampai banjir darah di situ ya. Masya Allah, luar biasa sekali. Sampai ada yang bertanya, panglima pasukan salib yang di Baitul Maqdis kepada Salahuddin, "Wahai Salahuddin, kenapa engkau mengampuni kami, padahal kami dulu membantai umatmu gitu ya, orang-orang Islam?" Maka jawaban Salahuddin, "Aku Salahuddin gitu ya, aku tidak samalah dengan kalian gitu ya." Kalau kita lanjutkan, anak Salahuddin, yang pastinya orang Islam panutannya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya sebagai seorang panglima yang pintar dalam peperangan, tapi juga selanjutnya bahwa Salahuddin ini juga dikenal sebagai seorang ulama. Luar biasa ya. Kalau kita lihat film biografinya tentang Salahuddin ini, Masya Allah, dia dari kecil sampai remajanya menghafalkan Quran, belajar kepada syekh-syekh gitu ya. Insya Allah kita sedang menjalani jalan yang ditempuh oleh Salahuddin. Mudah-mudahan di tangan kita juga Baitul Maqdis bisa kita bebaskan. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Semangat Salahuddin sangat dipengaruhi oleh pribadi Nuruddin Zangki yang tadi Ibu sudah sebutkan ya, di mana Nuruddin Zangki ini adalah gubernur Syria atau Suriah. Kenapa Nuruddin Zangki ini begitu mempengaruhi Salahuddin? Gimana enggak coba Kak? Nuruddin Zangki di mana pada saat itu orang Islam lebih fokus ke kekuasaannya masing-masing gitu ya. Nuruddin Zangki sibuk untuk menyatukan umat Islam, datang ke wilayah ini menyerukan, ayo kita bersatu gitu ya. Udah nggak usah kalau bahasa kita, nggak usah memperdulikan perbedaan kita, ini di depan mata kita ada musuh yang perlu kita hadapi bersama, yaitu salibis gitu.
Terlebih ketika Nuruddin Zangki bertemu langsung dengan Salahuddin. Salahuddin Zangki Salahuddin Al-Ayyubi makin ngefans gitu ya. Ternyata orangnya soleh, ternyata orangnya juga lembut dan seterusnya ya, makin ngefans. Jadi hati-hati dengan fans yang kita yang jadikan kita fans ya, karena bisa mempengaruhi perilaku kita. Ini Salahuddin ngefansnya sama orang soleh, jadi kebawa gitu ya, kebawa dalam akhlaknya. Mudah-mudahan kita tidak menjadikan orang-orang yang belum jelas kebaikannya gitu ya, nggak asal comot jadi orang kesukaan kita gitu, asal asik kita suka, enggak ya, hati-hati. Karena apa? Karena kata Rasulullah, kita di akhirat akan bersama dengan orang yang kita sukai, orang yang kita cintai. Kita sukanya sama siapa? Yang jelas-jelas aja, Rasulullah pasti masuk surga, maka kita cintai Rasulullah. Kita sukanya sama Blackpink, naudzubillah min dzalik, kemana Blackpink akan berakhir gitu ya? Ke surga kah atau ke neraka kah gitu? Maka ini perlu kita perhatikan selama Allah masih kasih kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri dari hari ke hari dengan diberikannya nafas setiap saat ya. Oke, kita lanjut. Dinasti Ayyubiyah berdiri tahun 1171 Masehi hingga kurang lebih 75 tahun kemudian. Jadi berdirinya tahun 1171 Masehi, kemudian berdirinya selama 75 tahun kurang lebih ya. Nanti kita akan bahas juga bagaimana proses berdirinya ya. Kemudian yang selanjutnya, dinasti Ayyubiyah bermazhab Sunni dan mengakui kekhalifahan dinasti Abbasiyah ya, seperti tadi Ibu sampaikan di awal ya. Oke, ini dia bagaimana proses berdirinya dinasti Ayyubiyah. Yang pertama, kalau kita bahas lebih dalam lagi, lebih jauh lagi ya, mungkin bukan dari 1164 Masehi ya, tapi kita ambil aja lah, karena kita ininya pakai Salahuddin, fokus ke Salahuddin, ke Ayyubiyah, maka kita pakai 1164 karena sebagai tokoh utamanya adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Oke, yang pertama, tahun 1164 Masehi, Salahuddin diajak pamannya Asaduddin Syirkuh ke Mesir dalam rangka menjalankan tugas dari Nuruddin Zangki untuk membantu Perdana Menteri Syawar. Jadi Syawar ini adalah Perdana Menteri dari dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah ini adalah dinasti yang berfaham Syiah. Kenapa minta bantuan gitu ya Syawar ini kepada Nuruddin Zangki sebagai penguasa Suriah pada saat itu? Karena dia lagi dikudeta oleh Dirgam. Kudeta itu adalah penurunan paksa ya, seorang pemimpin dari kursi kekuasaannya. Nah, akhirnya perang gitu. Bagaimana akhirnya? Akhirnya pasukan Asaduddin Syirkuh memenangkan pertempuran dan Syawar menduduki jabatannya kembali. Nah, setelah ini Asaduddin Syirkuh, Salahuddin dan pasukannya. Di sini Ibu sebutkan Asaduddin Syirkuh dan Salahuddin, padahal di belakangnya pasti banyak pasukannya ya Kak ya, maksudnya pemimpinnya ya. Karena tokoh kita adalah Salahuddin, maka kita sebutkan Salahuddin. Walaupun yang memimpinnya tetap Asaduddin Syirkuh. Oke, mudah-mudahan sampai sini paham ya. Nanti kita lanjutkan yang keduanya. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, pada tahun 1167 Masehi atau 3 tahun setelah peperangan itu, ternyata Asaduddin Syirkuh diminta oleh Nuruddin untuk datang kembali ke Mesir gitu ya. Ya pasti disertai Salahuddin gitu. Kenapa? Karena ternyata Syawar ini yang tadi dibantu oleh Asaduddin Syirkuh beserta Salahuddin gitu ya, beserta pasukan, ternyata bersekutu dengan Amauri.
Amauri ini adalah seorang panglima pasukan salibis yang dulu membantu Dirgam yang mengkudeta Syawar. Masya Allah ya, luar biasa sekali ini fitnahnya. Dan pastinya ini membahayakan kondisi umat Islam ya, karena kalau misalkan Mesir jatuh kepada salibis, di mana Mesir itu banyak orang Islamnya, ya nanti akan dibantai juga gitu. Nah, setelah peperangan dahsyat terjadi dengan kondisi pasukan Asaduddin Syirkuh dan Salahuddin dikepung dari sana sini gitu ya, karena mereka pasukannya banyak dan lain sebagainya, tidak ada yang memenangkan pertempuran. Disebut pertempuran ini berakhir dengan perjanjian damai. Isinya apa? Isinya 4. Yang pertama, pertukaran tawanan perang. Tahu ya, tukar tawanan ya. Yang kedua, pasukan Asaduddin Syirkuh kembali ke Suriah, ke tempat asalnya kan. Kemudian yang ketiga, Amauri juga kembali ke Yerusalem, Palestina, ke tempat asalnya dia juga gitu. Yang keempat, Iskandaria diserahkan kembali kepada Syawar. Jadi kondisinya seperti sebelum peperangan gitu ya. Semuanya kembali ke tempatnya masing-masing. Balik kanan bubar jalan gitu ya. Nah, yang ketiga, 2 tahun kemudian, tahun 1169 Masehi, Amauri. Siapa tadi Amauri? Ya, pemimpin atau panglima pasukan salib ya, melanggar perjanjian damai. Kan perjanjiannya apa? Kembali ke Yerusalem kan, gak boleh balik-balik lagi gitu. Tapi ternyata menyerang Mesir dan ingin menguasainya. Ya otomatis ya, Nuruddin Zangki tidak bisa tinggal diam melihat kondisi umat Islam dalam kondisi terancam. Maka Asaduddin Syirkuh dikerahkan kembali beserta pasukannya ke Mesir. Kalau kita tahu ya, posisi Mesir dengan Suriah itu cukup jauh ya, cukup jauh. Dan pada saat itu mereka, para pejuang itu melakukannya dengan hanya naik kendaraan yang sangat sederhana ya, naik kuda. Kebayang kan, naik kuda cot berapa kilometer gitu. Luar biasa. Mudah-mudahan Allah menerima semua amal kebaikan dari para pejuang, semua pejuang Islam ya, yang menghantarkan agama Islam sampai kepada kita hari ini. Dan mudah-mudahan kita ada di bagian orang-orang yang sedang menjaga agama Islam juga, yang nantinya akan bisa kita sampaikan kepada generasi setelah kita. Amin ya rabbal alamin. Nah ya, kemudian perang pun terjadi sampai akhirnya kemenangan diraih oleh pasukan Asaduddin Syirkuh gitu. Oke, kita lanjutkan. Yang keempat, bahwa di tahun 1169 Masehi, Al-Adid disebut sebagai pemimpin Fatimiyah. Kalau tadi kan nama Perdana Menterinya Syawar ya, dia itu seorang Perdana Menteri. Di atas Perdana Menteri secara struktur organisasi, ini yang paling tinggi, yaitu pemimpinnya, atau kalau kita sebut sebagai dalam pemerintahan Islam itu khalifah gitu ya. Al-Adid mengangkat Asaduddin Syirkuh sebagai Perdana Menteri, menggantikan Syawar. Loh, kemana Syawarnya? Ternyata Syawarnya dihukum mati oleh Al-Adid. Karena apa? Karena Syawar setelah peperangan yang dimenangkan, peperangan yang ketiga tadi ya, dimenangkan oleh Asaduddin, menganggap posisi dirinya itu sudah mengkhawatirkan, maka ingin membunuh Asaduddin dan Salahuddin. Tapi qadarullah diketahui gitu ya oleh Salahuddin dan Asaduddin, dan akhirnya ditangkap kemudian dihukum mati oleh Al-Adid. Maka di tahun 69 yang diangkat jadi Perdana Menteri adalah Asaduddin Syirkuh, karena Asaduddin adalah panglima dari perang yang panglima dari pasukan
Islam tadi ya, yang membantu kondisi dinasti Fatimiyah atau membantu Mesir tadi. Tapi tidak lama ya, Asaduddin Syirkuh menjadi perdana menteri di Mesir tadi, hanya 2 bulan. Karena apa? Karena Asaduddin meninggal dunia. Kemudian siapa yang menggantikan Asaduddin Syirkuh? Ternyata Al-Adid memilih Salahuddin Al-Ayyubi yang pada saat itu masih berusia 32 tahun. Masya Allah, muda ya, 32 tahun untuk menjadi seorang Perdana Menteri, itu luar biasa. Dan mendapat gelar Al-Malik An-Nasir dari rakyat Mesir. Apa artinya Al-Malik An-Nasir? Disebutkan artinya adalah pemimpin yang menolong atau pemimpin yang bijaksana. Itu dari rakyat Mesirnya sendiri yang ngasih gitu ya. Nah, ini dia, ada jarak berapa nih antara 69 dan 71? Yang kelima, tahun 1171 Masehi, Al-Adid wafat ya. Al-Adid wafat disebut di buku lain ada yang menyebutkan bahwa meninggalnya Al-Adid ini adalah karena bunuh diri, menelan batu intan. Wallahu a'lam. Bahkan di buku yang lain juga menyebutkan dia terlalu stres, depresi gitu, sampai akhirnya dia bunuh diri. Wallahu a'lam. Singkat cerita, akhirnya setelah kematian Al-Adid, Salahuddin berkuasa penuh dong ya, untuk menjalankan peran keagamaan dan politik ya, jadi pemimpin tertinggi di Mesir pada saat itu. Maka disebutkan inilah awal berdirinya dinasti Ayyubiyah. Ini dia penjelasan untuk sejarah berdirinya Ayyubiyah. Mudah-mudahan difahami dengan baik. Ketika ada yang belum paham, silahkan kita berlanjut ke Zoom ya. Syukran. Astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.